Assalamualaikum sahabatku semua. Selamat datang di channel kesayangan Ulin Kura Ceria. Konten kali ini kita akan membuat tajil Ramadan dari bahan singkong. Memilih bahan utama yaitu pilih singkong yang bagus agar mudah dilembutkan. Untuk isiannya boleh menggunakan sayuran, daging sapi ataupun daging ayam, tapi di sini kita menggunakan sosis dan juga keju. Langsung saja ke tahap pembuatannya, and happy cooking. Langkah pertama, tentu saja di sini kita udah nyiapin bahan utamanya yaitu singkong. Pas banget kebetulan baru aja kita panen singkong. Selanjutnya, pilih singkong yang bagus agar mudah dilembutkan. Untuk jenis singkongnya, di sini kita memilih singkong yang berkulit warna merah. Selanjutnya kita kupas. Nah, kulitnya terlihat merah dan sangat gampang untuk dikupas. Kupas singkong sampai terlihat dagingnya, kemudian kita bisa cuci bersih dan tiriskan. Setelah itu kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ataupun dipotong acak ya. Potong semua singkong, ini kurang lebih ada 2 kilo ya. Kemudian kita taruh dalam wadah dan setelah itu kita udah siapin kukusan yang udah berisi air dan ada airnya yang udah mendidih ya. Dan selanjutnya kita bisa kukus singkong sampai benar-benar matang. Masukkan semua singkong ke dalam wadah kukusan, baru kita tutup. Di sini kita kukus singkong selama kurang lebih 15 menit. Dan jika 15 menit belum empuk, kita bisa lanjutkan untuk mengukus sampai benar-benar empuk ya. Dan ini dia setelah 15 menit singkongnya udah matang dan kita coba untuk tekan dengan chopstick ataupun garpu dan udah mengenai daging singkong. Berarti itu tandanya udah matang. Dan selanjutnya kita bisa haluskan singkong atau ditumbuk ya. Boleh menggunakan chopper ataupun ditumbuk begitu saja. Biasanya di bagian singkong di tengahnya itu ada akar kecil dan itu bisa kita buang ya. Itu seratnya kita nggak mau, kita bisa buang. Karena bahan singkongnya banyak, kita bisa bagi menjadi 2 bagian dan selanjutnya kita bisa pecahkan telur dan ambil kuningnya saja kita masukkan ke dalam bahannya yaitu ke dalam singkong. Kita masukkan 1 butir dari kuning telur aja, jadi putihnya nanti untuk balutan ya. Kita sisihkan dulu dan selanjutnya kita bisa kasih merica bubuk atau lada bubuk. Kemudian kita juga kasihkan garam. Untuk takarannya sesuaikan dengan bahan yang kita buat. Selanjutnya kita bisa lembutkan. Dan ini dia hasilnya, benar-benar lembut ya, dan tentu saja ini sangat kenyal. Selanjutnya kita bisa taruh dalam wadah setelah kita blender semuanya atau kita chopper semuanya dan tambahkan daun seledri, jadi biar aromanya lebih harum ya. Kita bisa iris seledri, ini ada 2 batang seledri, kemudian kita iris kecil-kecil aja. Jika seledri udah kita iris semua, kita masukkan ke dalam adonan singkong yang udah kita lembutkan. Kita tambahkan juga bahan selanjutnya yaitu daun bawang. Untuk daun bawangnya kita iris kecil-kecil, tipis seperti daun seledri juga. Setelah daun bawang kita iris semuanya, kemudian kita masukkan juga ke dalam adonan singkong yang udah kita lembutkan. Kemudian kita campur hingga merata. Berikutnya kita siapkan untuk isiannya. Di sini udah ada 2 batang dari sosis ukuran besar. Kemudian kita belah menjadi 8 bagian karena sosisnya terlalu besar ya. Untuk isian singkongnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Boleh menggunakan daging, ayam, sapi, tuna, ataupun kornet lainnya dengan
vegetables, sayuran itu boleh-boleh aja. Dan untuk kejunya terserah menggunakan keju apa aja. Kalau mozzarella mungkin lebih molor-molor gitu ya kesannya, jadi lebih enak kalau udah dipanasin. Tapi di sini karena adanya keju cheddar, jadi kita menggunakan keju seadanya aja. Setelah semua terselesaikan, kita sisihkan dulu. Sekarang ambil bagian adonan singkong, taruh di telapak tangan. Tentunya tangannya udah kita cuci bersih ya. Kemudian kita pipihkan. Untuk cara memipihkan adonan singkong, boleh di rolling, boleh ditekan-tekan dengan menggunakan tangan seperti ini sampai benar-benar pipih dan tipis sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian baru kita isi sosis dan juga keju. Jadi bersamaan seperti ini, kemudian kita gulung dan kita rapatkan. Untuk bentuknya disesuaikan dengan seleranya masing-masing, karena di sini sosis dan juga kejunya dipotong panjang, jadi kita bentuk bulat memanjang. Lakukan berulang hingga adonan singkong dan isiannya habis tak tersisa. Dan karena di sini adonannya masih, jadi kita bikin bulat-bulat. Nanti kita goreng tapi tanpa isian ya. Tahap berikutnya, kita bisa celupkan adonan yang udah kita gulung bulat panjang jadi ke dalam putih telur. Jadi ini tadi sisanya dari kuning telur ya. Putih telurnya untuk celupan, kemudian kita gulingkan ke dalam tepung roti atau tepung panir hingga merata. Tips agar tepung panir atau tepung roti tidak mudah rontok, kita bisa menekan-nekannya dengan tangan kita ya. Kemudian kita guling-gulingkan kembali ke dalam tepung roti hingga merata. Kita lakukan berulang, celupkan adonan singkong ke dalam telur putih. Kemudian kita guling-gulingkan. Setelah semuanya terbalut, baru kita letakkan di atas tepung panir. Dan selanjutnya guling-gulingkan dan kita bisa menekan-nekannya hingga terbalut dengan tepung panir. Berikutnya kita lakukan hingga semua terselesaikan. Jika adonannya terlalu banyak, kita bisa menaruhnya dalam freezer, jadi bisa untuk stok frozen ya. Next, panaskan minyak goreng yang cukup banyak dalam wajan. Kemudian kita bisa menggoreng adonan singkong yang udah kita balut dengan tepung roti. Tunggu minyak hingga panas. Jika udah panas, kita bisa masukkan satu persatu. Jadi menggorengnya itu harus bertahap ya. Sampai berwarna kuning keemasan baru kita balik seperti ini. Jika warnanya udah kuning kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, goreng secara bertahap sampai berwarna kuning keemasan. Biarkan minyak menetes, baru setelah itu kita plating di atas piring dan waktunya menyajikan. Dan ini dia, warnanya aja udah nampak kuning kecoklatan, nampak menggugah selera ya. Lanjutkan menyusun di atas piring saji dan siap deh untuk dihidangkan. Ini dia namanya kroket singkong isi keju dan juga sosis. Anak-anak pasti menyukainya. Semoga resep kali ini dapat bermanfaat dan selamat mencoba. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Thanks you for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya. Terima kasih dan salam Ramadan Karim, salam Ramadan Magfirah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalam.